Nah, selanjutnya C. Metode temporal. Dengan metode ini, translasi mata uang merupakan proses konvensi pengukuran atau penyajian ulang nilai tertentu. Metode ini tidak mengubah atribut suatu pos yang diukur, melainkan hanya mengubah unit pengukuran. Nah, dengan pos-pos moneter seperti kas, piutang, dan hutang ditranslasikan berdasarkan kurs kini. Pendapatan dan beban ditranslasikan sebesar kurs yang terjadi pada saat translasi berlangsung. Dengan tingkat inflasi diabaikan dalam menggunakan metode ini, dalam GAAP aktiva kas diukur berdasarkan jumlah yang dimiliki pada tanggal neraca. Piutang dan hutang dinyatakan dalam jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar pada saat jatuh tempo. Kewajiban dan aktiva lain diukur pada harga yang berlaku ketika item-item tersebut diperoleh atau terjadi harga historis. Nah, dengan meskipun begitu, beberapa di antaranya diukur berdasarkan harga yang berlaku pada tanggal laporan keuangan atau harga berjalan, seperti persediaan di bawah aturan biaya atau pasar. Keuntungan dan kerugian translasi. Menurut PSAK 10, keuntungan dan kerugian akibat translasi harus dinyatakan dalam perhitungan laba rugi periode di mana kurs mengalami perubahan. Apabila timbul penyelesaian terjadi dalam periode yang berbeda, maka harus ada penyesuaian dengan beberapa pendekatan. Yang pertama itu penangguhan. Perubahan nilai ekuivalen mata uang domestik dari aktiva bersih anak perusahaan luar negeri tidak direalisasikan dan tidak berpengaruh terhadap arus kas mata uang lokal yang dihasilkan dari entitas asing. Beberapa pihak berpendapat bahwa penangguhan keuntungan atau kerugian translasi menutupi perilaku perubahan kurs nilai tukar, yaitu kurs merupakan fakta historis dari para pengguna laporan keuangan terlayani dengan baik jika pengaruh fluktuasi kurs nilai tukar diperhitungkan pada periode saat terjadinya, sesuai dengan FAS nomor 8 atau PAR 199. Kurs nilai tukar berfluktuasi. Akuntansi harusnya tidak memberikan kesan bahwa kurs nilai tukar tetap stabil. Yang kedua itu adalah penangguhan dan amortisasi, yaitu pendekatan ini dapat dikritik menurut dasar teori dan praktik. Sebagai contoh, teori keuangan menyatakan bahwa keuangan anggaran modal atas investasi aktiva tetap merupakan hal terpisah dari keputusan mengenai bagaimana mendanainya. Menghubungkan kedua jenis keputusan tersebut lebih terlihat sebagai alat untuk melakukan perataan laba. Menyesuaikan beban bunga dapat dicurai pula. Biaya penjaminan domestik tidak disesuaikan untuk mencerminkan perubahan dalam suku bunga pasar atau nilai wajar utang. Yang ketiga, penangguhan parsial itu adalah pendekatan ini tidak memiliki kriteria eksplisit untuk menentukan kapan suatu keuntungan translasi itu direalisasi. Juga sejumlah pihak itu mendukung penangguhan keuntungan translasi juga tidak dapat menentukan berapa banyak yang harus ditangguhkan. Pada saat masa lalu, perusahaan itu mengurangkan keuntungan periode berjalan dengan kerugian pada masa lalu dan menangguhkan selisihnya. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan dan kerugian translasi bukanlah pos-pos dalam satu periode aja, dan sebaliknya akan terhapuskan dalam jangka panjang. Jika demikian, maka penangguhan akan menjadi suatu praktik yang dipertanyakan. Yang keempat, tidak ditangguhkan. Mengakui keuntungan dan kerugian translasi dalam laporan laba rugi sesegera mungkin. Namun memasukkan keuntungan dan kerugian translasi dalam laba tahun berjalan akan memperkenalkan elemen acak ke dalam laba sehingga dapat menghasilkan fluktuasi laba yang sangat signifikan apabila terjadi perubahan kurs nilai tukar. Keuntungan dan kerugian ini mencerminkan kenaikan atau penurunan investasi dalam mata uang domestik dan harus diakui. Dan setelah itu adalah gambaran
Standar nomor 52 dan Standar Akuntansi Internasional 21. Nomor 1, translasi saat mata uang lokal adalah mata uang fungsional. Jika laporan keuangan anak perusahaan menggunakan mata uang lokal sebagai mata uang fungsional, maka dalam menggunakan penyajian laporan konsolidasi di induk perusahaan, akun-akun ditranslasikan menggunakan metode kurs saat ini. Keuntungan atau kerugian translasi mata uang diungkapkan dalam komponen yang terpisahkan dalam ekuitas gabungan. Hal tersebut menjaga rasio laporan keuangan karena dikalkulasikan dari pernyataan mata uang lokal. Prosedur kurs saat ini digunakan adalah yang A, seluruh aset dan kewajiban asing ditranslasikan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada saat tanggal neraca. Akun modal ditranslasikan pada saat kurs historis. Yang B, pendapatan dan beban ditranslasikan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada waktu transaksi, walaupun nilai-nilai tukar tambahan dapat digunakan untuk kelayakan. Yang C, keuntungan dan kerugian dilaporkan dalam komponen ekuitas gabungan pemegang saham yang terpisah. Penyesuaian nilai tukar tersebut tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi hingga operasional luar negeri telah terjual atau investasi telah diputuskan tidak bernilai. Yang nomor 2, translasi saat mata uang perusahaan induk perusahaan adalah mata uang fungsional. Apabila mata uang fungsional yang digunakan adalah mata uang induk perusahaan, maka laporan keuangan konsolidasi tersebut akan dihitung menggunakan metode kurs sementara. Keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing muncul dari proses translasi mata uang asing dimasukkan dalam perhitungan current period income. Spesifiknya, yang A, aset dan kewajiban moneter serta non-moneter ditranslasikan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada saat laporan keuangan. Item non-moneter lainnya dan modal ditranslasikan pada kurs historis. Yang B, pendapatan dan beban ditranslasikan menggunakan nilai tukar rata-rata untuk periode, kecuali item yang berhubungan dengan item non-moneter atau contohnya seperti biaya penjualan dan beban depresiasi yang ditranslasikan menggunakan kurs historis. Yang C, keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing direfleksikan dalam pendapatan lancar. Yang ketiga, translasi saat mata uang asing adalah mata uang fungsional. Usaha gabungan mata uang asing mungkin akan tetap mencatat pembukuannya dalam satu mata uang asing saat mata uang fungsional itu adalah mata uang asing lainnya. Dalam situasi ini, laporan keuangan akan dihitung ulang dan mata uang lokal ke dalam mata uang fungsional atau metode kurs sementara, lalu ditranslasikan ke dalam mata uang asing lainnya menggunakan metode kurs saat ini. Saat mata uang fungsional untuk usaha asing telah ditentukan, mata uang yang dipilih tersebut harus digunakan secara konsisten kecuali perubahan kondisi ekonomi mengindikasikan bahwa mata uang fungsional telah berubah. Yang keempat, permasalahan perhitungan. Permasalahan perhitungan mengenai transaksi mata uang biasanya terjadi pada beberapa bagian berikut. Yang pertama, perspektif laporan. Yang kedua, harga perolehan. Yang ketiga, konsep pendapatan. Dan yang keempat, laba terkelola. Dan yang terakhir, transaksi mata uang asing dan inflasi. Hubungan terbalik antara tingkat inflasi negara dengan nilai eksternal mata uangnya telah ditunjukkan secara empiris. Penggunaan kurs kini untuk mentranslasikan biaya perolehan aset non-moneter yang berlokasi di lingkungan berinflasi pada akhirnya akan menimbulkan nilai ekuivalen dalam mata uang domestik yang jauh lebih rendah daripada dasar pengukuran awalnya. Pada saat yang bersamaan, laba yang ditransaksikan akan jauh lebih besar sehubungan dengan beban depresiasi yang juga lebih rendah. Hasil transaksi seperti itu dengan mudah dapat lebih menyesatkan pembaca ketika memberikan informasi kepada pembaca. Sebagai opsi untuk menghadapi masalah ini adalah dengan menggunakan metode kurs sementara. Metode ini memiliki batasan tersendiri. Yang pertama, transaksi mata uang asing pada kurs historis akan bernilai hanya jika tingkat inflasi antara negara tempat anak perusahaan dan negara induk perusahaan berkorelasi negatif dengan nilai tukar.
FASB menolak penyesuaian inflasi sebelum proses translasi, karena penyesuaian tersebut tidak konsisten dengan kerangka dasar penilaian biaya historis yang digunakan dalam laporan keuangan dasar di Amerika Serikat. Sebagai solusi, FASB nomor 52 mewajibkan penggunaan dolar AS sebagai mata uang fungsional untuk operasi luar negeri yang berdomisili di lingkungan dengan hiperinflasi. Prosedur ini akan mempertahankan nilai konstan ekuivalen dolar aktiva dalam mata uang asing, karena aktiva tersebut akan ditranslasikan menurut kurs historis. Pembebanan kerugian translasi atas aktiva tetap dalam mata uang asing terhadap ekuitas pemegang saham akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap rasio keuangan. Masalah translasi mata uang asing tidak dapat dipisahkan dari masalah akuntansi untuk inflasi asing.